Oke dulur, kembali lagi di Selancar Waktu, dan ini video kita akan meneruskan cerita yang kemarin mengenai video keris Pasopati. Kita sambung lagi, Mas Ben. Kita lihat kemarin kan ini kita katakan bahwa ini sebuah keris dari Mataram Sepuh, Mataram Sinopaten. Tetapi jika dilihat dari ricikannya, ciri-cirinya ini juga masuk juga era-era Majapahit maupun akhir-akhir dari keris Majapahitan. Jadi era akhir dari Majapahit itu. Ini coba kita lihat Mas sebagai perbandingan setelah kita kemarin itu. Ini seperti apa Mas kok masuknya cirinya ini? Ini melihat dari gonjonya ini hampir mirip gonjo-gonjo Majapahit itu kan mirip. Tapi kalau dilihat dari panjangnya gonjo ini ya Mataram. Kalau melihat dari kecil-kecilnya ini kayak Majapahit. Gonjo-gonjo Majapahit kayak gitu rata, hampir mayoritas. Gonjonya dan tantingannya ya maksudnya ya. Tantingannya enteng banget. Tantingannya besinya itu sangat enteng. Ada perbandingan enggak Mas? Ada. Yang kemarin yang sedayu itu ya. Ini walaupun kayak gini juga ini Mas. Walaupun polos kayak ini tapi ini tebal Mas. Padat. Jadi Majapahit kan padat ya, besinya tek tenan ya, enggak ting ya, padat banget. Walaupun porosinya udah banyak tapi padat banget. Yang lebih padat lagi ada yang perbandingan keris Jalak Sangu Tumpeng. Tangguh Sedayu. Ini kan gonjonya hampir sama Mas, cuman lebih panjang ini. Gonjonya yang sama apa aja Mas? Tekstur bentuknya kan sama itu, cuman panjangnya gonjo kan panjang yang Pasopati. Kalau besinya padat sedayunya, bener-bener padat, terus sogoannya juga tajam. Kalau sedayunya ini Bilahnya hampir sama. bilahnya hampir sama. Bilahnya yang sini sama. Gonjonya hampir sama, sogoannya sama, cuman kan beratnya sama. tantingannya sama, ini sama-sama enteng. Entengnya sama ya, jenis besinya ya. Tantingannya enak semua, ini enteng semua. Kayak besi-besi Majapahit kan enteng-enteng tantingannya. Kalau Mataram Sepuh Sinopaten kan memang awal dari berdirinya Mataram ini. Iya. Abad 15. 14-15. Gitu. Tapi perbaunya gimana Mas kalau sama yang Sedayu ini? Ya sama ya, beda karakter ya mungkin. Iya. Ini yang jelas Pasopati ini kan posisi masih proses pembersihan dan belum diarsenik. Dan ini warangan lawas. Mungkin warangan lawas juga bisa, cuman kepadatannya itu kayak kalau nggak salah ini lebih padat sedayunya Mas. Dari lihat dari tempaan-tempaannya itu kan kelihatan padat banget. Padat yang Sedayu ya. Padat yang Sedayu. Sama-sama ini juga sebenarnya dulu dari sini juga ini. Ini sudah bilahnya juga berkurang lumayan. Ini juga sama, ini kan kalau di sini ini tengahnya sama-sama yang nggak utuh semua sebenarnya, tapi kan
ini masih sangat layak sekali. Yang atas itu sedayu agak lebar, yang kurang bilahnya itu dari runcingnya runcing Pasopati, karena kursinya tapi bentuknya hampir sama ya. kursinya hampir rata, sama-sama geger sapi juga. Cuman geger sapinya masih melintang, masih terlihat jelas kokoh yang sedayu. Mungkin dulu perawatannya juga bisa lumayan bagus. Kalau ini emang benar-benar saya dapat udah puluhan tahun tidak terawat Pasopatinya ini. Panjang bilahnya juga panjang sedayu, mungkin selisih 2 sentinan, 2 cm 3 cm lah. Ini termasuk keris-keris lumayan langka, sedayu juga langka, Pasopatinya juga langka. Ini belum dibersihkan udah mau ditukar sama kan ya Mas? Iya, kemarin tuh ada yang mau nukar tombak 7 yang Pasopati sama keris 2 sama wedung 1. Itu kenapa Mas? Mungkin dia melihat dari original Pasopatinya, dan ini juga mantan keris istimewa dulu di sini, mungkin Panji Wilis. Karena tersisa emasnya sudah pada rompol, tinggal 2. Bukti bahwa ini dulu memang benar-benar keris Kinata, bukan Kinata yang kayak yang sekarang itu Kamardikan atau STW atau keris-keris tembakan. Itu kan banyak yang susulan emasnya, ada yang emas-emas sepuan. Kalau ini memang benar-benar emas murni, emas karat-karat 22, mungkin 22, 23. Sisa-sisa tata Kinata emasnya kan masih itu. Mungkin dulu waktu masih utuhnya sangat gagah dan ganteng sekali kerisnya ini. Walaupun keadaannya kayak gini, tapi ini masih sangat wingit banget Mas ini, dari nggak kalah sama keris-keris yang ada di bawah ini. Sama sedayunya juga ini lumayan wingit, sangat berwibawa juga. Keris 2 ini banyak yang suka semua Mas. Itu karena kolektor tanpa Pasopati bisa dikatakan bukan kolektor gitu. Iya. Nah, ada yang bilang seperti itu juga ya. Kolektor itu ya belum lengkap kalau belum punya memburu ini. Keris Singosari juga belum. Rata-rata kolektor itu mempunyai keris Singosari. Keris Singosari itu harus dan punya Pasopati. Ya, belum lengkap kalau belum punya keris era-era Singosari. Dan saya juga punya, itu ada. Ngomong-ngomong masalah keris Singosari, itu ada keris yang juga ini Mas, ceritanya ini ya, yang kemarin sempat kita review itu. Oh, yang itu, yang keris yang kayak kita review di Empuk Gandring itu ya. Itu ada, itu kembali lagi ini. Tak taruh dulu ya Mas ya. Ini kemarin yang kita review keris mungkin bisa yang Empuk Gandring era-era Singosari. Yang tuturnya batu biok sangat dingin sekali. Ini kenapa Mas kok kembalikan lagi Mas? Ini ceritanya kan di mahar ya Mas. Berhubung yang memaharkan itu mungkin nggak cocok atau gimana, kayak belum pas mungkin dia. Tahu-tahu tadi dikembalikan ke sini dengan
harga malah berkurang. Yang tadinya harga pas jadi disuruh ngurangin sedikit biar bisa kembali ke saya lagi katanya. Dan ini masih proses mencari tuannya juga, mungkin akan ketemu tuannya siapa nantinya. Apa mungkin dia takut dengan kewingitannya ini, mungkin bisa dikembalikan lagi. Sangat ingin ya dan tuanya. Kembali lagi yang keris tadi mas. Yang mana? Yang Pasopati ini kan memang video untuk mengulas Pasopatinya ini. Ini filosofinya juga yang kemarin kita ulas mengenai karakter kepahlawanan itu kan memang yang ini juga terkenal dengan pusakanya Arjuna ya mas. Arjuna dan Angling Darmo juga ya, juga terkenal dengan senjata Pasopatinya ini. Ini gimana ini mas? Kok ini masih tetap ingin bertahan di sini atau gimana ini mas? Mungkin ini akan menjadi koleksi saya. Gitu ya. Soalnya ini mau ditukar saja saya kayak masih berat sekali untuk melepas. Padahal kalau hitung-hitungannya ya menggiurkan. Tombak 7 sepuh semua, keris 2 sama wedung. Padahal kondisi seperti ini loh, mungkin nggak tahu daya magnetnya kuat sekali untuk bertahan di rumah ini. Untuk mana ya, temennya yang sedayu itu ya, tombak sangu tumpengnya itu. Iya, untuk pasangan sama jalak sangu tumpeng ini. Dan masih ada lagi itu koleksi yang kesukaan saya yang nggak saya lepas. Karena dulu pernah punya Pasopati yang sekarang yang udah sak mengharkan, tak belikan motor Star. Terus motor Starnya tak kasih tulisan Pasopati. Dan akhirnya dapat Pasopati lagi. Mungkin itu suatu pertanda bahwa saya harus mempunyai keris Pasopati mungkin. Angkingannya sangat enak, enteng. Kemungkinan besar mau tak bersihin platina hitamnya ini karat-karatnya, dan akan saya arsan itu biar terlihat tambah berwibawa. Oke, mungkin kita cukupkan untuk video ini ya mas. Dan Siap. mengenai pusaka yang wingit juga nanti kita ada nganu ya mas, apa namanya itu, tombak Kiai Pleret itu kan katanya Mas Ben ada tombak Kiai Pleret yang juga legendaris itu. Ada itu tinggalan Mbah Buyut saya. Mungkin nanti bisa direview. Bisa. Dan mungkin untuk bisa dibelikan sebentar mas mungkin. Ini masih belum tak kasih minyak. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau ini memang pusaka peninggalan leluhur Mas Ben ini. Kalau ini Ya dari Mbah Buyut saya. yang ada di makamnya ada di puncak gunung. Betul sekali. Ini keris dapur Pleret. Seperti Kanjeng ini ya. Kiai Pleret. Kanjeng Kiai Pleret ya. Coba dibalik mas.
masih lumayan utuh ini metoknya. Kalau ini memang dirawat sebagai peninggalan leluhur kali ini ya. Iya, ini insya Allah nggak bakal tak lepas. Dan lumayan utuh. Ini warangkanya, tombak juga masih bawaannya lawas juga. Oke, besok di video selanjutnya mungkin nanti kan kita bahas seperti apa tombak Kiai Pleret, yang tentunya ini memang pusaka Dan ini keluarga ya ini berarti ya. dan wingit sekali. Ingat sekali ini. Ini nanti kita bahas mengenai Dan sejarah, filosofi dan juga pengalaman Mas Ben. ya, ini Saat ada pertama kali. ceritanya. Saya mau tak bawa ke rumah itu kan ada sejarahnya juga, ada ceritanya juga. Karena ini mengambil di daerah pegunungan ya, di gunung. Iya, di gunung, di tempat kuburannya Mbah Buyut saya. Dan ini tak kasih rambut saya juga. Suatu pertanda bahwa ini sudah menjadi hak milik saya. Ada juga cerita mengenai Mbah Buyut itu yang memang orang yang apa ya Mas? Iya, Linuweh juga ya Mas. dulu Itu yang zaman Mbah dulu, Mbah Buyut saya itu tukang sunat. Dan jaraknya juga jauh-jauh, tapi ketika mbah saya itu mau ke tempat satu ke tempat yang lainnya, dengan cepat sekali dia datang. Ada yang bilang punya saipi angin dulu. Terima kasih, semoga menjadi berkah untuk semuanya. Kita cukupkan Mas. Oke, siap. Terima kasih kepada yang sudah menyaksikan semuanya. Sahabat-sahabat selancar waktu, kita besok kembali lagi bertemu di video selanjutnya. Lestari Jaya Abadi Tosan Aji Indonesia, Rahayu Rahayu Rahayu.